Nanti saya ubah pivot saya ke kiri atau kanan. Siap. Ya, misalnya Mas Cipta mukul ya, mukul arah muka ya. Gimana tuh caranya? Ini sudah merusak sebenarnya. Ini sudah merusak. Saya sudah ini. Salam pencaksilat. Oke, sekarang sesuai dengan janji saya akan membahas dengan ahli Wing Chun-nya, yaitu mengenai materi di Wing Chun. Langkah-langkah dasarnya, gerakannya, terus tekniknya, namanya, dan maknanya. Semualah sampai ke senjata. Oke, untuk yang pertama, Mas Tomo, untuk kita masuk ke Wing Chun, biasanya yang diajari di langkah dasar itu apa? Baik, ini Mas. Di dalam Wing Chun itu dan di semua perguruan ya, itu mengajarkan dari awal itu kuda-kuda. Siap. Kuda-kuda. Dan di sini Wing Chun memiliki kuda-kuda yang berbeda pada umumnya. Oke. Kalau kuda-kuda pada umumnya kuda-kuda lebar. Kuda-kuda lebar. Bisa dicontoh? Ini Wing Chun itu kuda-kudanya seperti ini. Ya, Oke. pembukaan Jadi seperti ini. Seperti ini. Tekuk. Oke. Tekuk. Buka belakang, buka lagi, baru ditutup, baru tutup lagi, baru dinaikkan. Nah, oh gini, siap. Jadi terasa di sini posisinya, ya, apa namanya, lututnya nekuk. Oh, lututnya nekuk, dadanya. Jadi nggak gini ya? Nggak gini. Jadi harus ada nekuknya. Jadi ada nekuknya. Saya ngadep sini. Nah, dadanya tegap seperti ini. Oke. Nah, otot paha belakangnya ini kenceng. Siap. Karena dinaikin seperti ini. Oke. Tangannya di sini. Nah, ini kalau dalam Wing Chun kuda-kuda namanya Yungma. Yungma. Ya, kuda ini. Oke, ini dasar ya. Kuda-kuda segitiga. Oh. Kuda-kuda segitiga Wing Chun. Namanya kuda-kuda segitiga. Kenapa bisa dinamai kuda-kuda segitiga? Nah, inilah awal daripada konsep Wing Chun, yaitu center line. Center line. Nah, di situ. Pernah dengar center line ya? Pernah. Iya. Nah. Karena saya juga pernah sekali itu mengcover jurus Wing Chun. Saya nggak tahu nama-namanya, jurusnya juga apa, tapi saya cuma niru gerakannya. Dan sekarang saya belajar langsung ke ahlinya, seperti itu. Oke. Lanjutkan tadi, ini kuda-kuda Yungma. Yungma. Nah, ini awal daripada center line, garis tengah yang ada di Wing Chun. Nah, tekuk ya. Ini. Tekuk. Tekuknya ditekuk, ini ditegakkan. Tegak. Nah, kenapa harus kuda-kuda Yungma? Ya. Kenapa? Ya. Karena ini ketika ada orang yang attack, nyerang, nah, semua orang yang nyerang itu nyerangnya ke bagian center line, bagian center line. Nah, Oke. Sekarang posisi saya seperti ini. Kalau Mas Heri attack saya, nyerang saya, misalkan saya posisi seperti ini. Siap. Masuk ke, misalkan menjok ke ulu hati. Ya, ini masuk. Ya. Masuk ulu hati ya. Nah, bagaimana cara saya agar attack-nya Mas Heri tidak masuk? Artinya bisa saya blok. Iya. Namanya defense ya. Defense. Center defense. Center line defense atau defense center line. Oke. Nah, misalkan cara memblok di Wing Chun itu, di Wing Chun itu ada konsepnya ya, center line defense. Oke. Ada dua posisi tangan ya, ada dua posisi tangan, yaitu posisi mansau sama ya. Ini posisi wusao, ini mansau. Ini wusao, ini mansau. Wusao dan mansau ini ya untuk menutup area tengah dari badan kita, dari center line kita, supaya tidak kosong. Betul, karena yang diserang bagian tengah. Bagian tengah. Oke. Jadi pada umumnya orang itu nyerang bagian tengah, dada atau kepala. Siap. Jadi harus di defense dengan wusao sama mansau. Nah, ini wusao, ini mansau.
Mansau. Bisa kiri kanan bisa seperti ini. Wushao, Mansau. Wusao, mansao seperti ini. Oke. Inilah kuda-kuda segitiga yang saya Segitiga yang dimaksud tadi. Nah, kenapa harus ada wusao sama mansao? Supaya menjaga center line saya. Siap. Menjaga center line saya di situ. Nah, Oke. nah uniknya lagi, wusao sama mansao ini kuda-kuda hadap depan ini bisa beralih ke kuda-kuda hadap samping seperti ini. Samping. Oke. Jadi dari depan bisa ke samping gini. Bisa seperti ini. Bisa. Ya. Ini namanya pivot ya. Pivot. Ya. Pivot kanan, Terus pivot kiri. Ya. Kenapa kita ada pivot kanan sama pivot kiri? Ketika serangan atau attack lawan itu tenaganya besar betul. ke arah depan, maka kita bisa mengalihkan tenaga itu ke arah samping Oke. dengan pivot. Siap. Dari awal dari sini, maka kita seperti ini. Oke, jadi ke Pivot samping. kanan atau pivot kiri. Pivot kiri. Jadi cara gini juga. Nah, pergantian tangan Oke. seperti ini. Sehingga kekuatan lawan ke samping, tidak lagi ke Oke. depan. Oh, bisa kita praktekkan? Iya. Namun center line kita tetap Tetap terjaga terjaga dengan- namun adanya di samping. Kalau ini samping Ya. kiri, ini samping. Oke, siap. Sekarang kita praktekkan ya gimana Boleh, cara boleh. menghindari itu Boleh. dengan pivot tadi. Nah, boleh. Dengan murid saya. Boleh. Masuk Cipta. Oke, sekarang kenapa saya menyuruh murid saya saja? Karena saya ingin mengamati ya, seperti itu, mengamati tekniknya seperti itu. Bisa dimulai? Misalkan tadi pasang yang pivot itu ya. Ya, saya pasang seperti ini, pakai kuda-kuda sejajar, Ya, kuda-kuda betul. depan, Kuda-kuda pistol tengah. depan. Nanti saya ubah pivot saya ke kiri atau kanan. Siap. Ya, misalnya Mas Cipta mukul ya, mukul arah muka ya. Siap. Nanti saya ubah, coba pukul. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, sekarang tetap pakai teknik tadi, cuman ganti posisi. Oke, sekarang karena kita ingin pivotnya ke satu arah aja. Oke, yang kayak tadi ya. Jadi Cipta dari sini. Oke. Iya betul. Oh, jadi masuknya ke sini. Pivotnya tetap ya, perhatikan dari arah kaki kanan dan juga kiri. Jadi tengah, Ya. ya kita alihkan Ke? serangan itu ke bagian sisi Samping. kanan, samping kanan. Berarti saya harus pivot ke kiri. Siap. Coba lagi. Lagi. Betul. Ini namanya kalau bahasa Cinanya apa? Kalau dari teknik Oh, apa? ini tansao. Tangsao. Ah. Tangsao. Jadi selain dari saya hindari dengan pivot, saya ya gabungkan dengan tangkisan namanya tansao. Tansao. Tansao, coba lihat sekali lagi. Oke. Jadi yang uniknya dari posisi ini mansao, Ya. ini bisa beralih ke tansao. Tansao. Oh, jadi ini Mansao Mansao bisa ke tansao seperti langsung ini. ke Tansao. Gitu. Siap. Jadi dialihkan coba Coba langsung. seperti itu. Oke, setelah berhasil mengalihkan ini, langkah kedua biasanya apa? Langkah kedua biasanya, nah ini yang akan saya jelaskan. Wing Chun itu ada namanya defense and attack the center lines. Langsung Oke. ke attack. Sama-sama. Kalau kita contohkan langsung ke attack. Nyerang. Sama-sama. Coba contoh. Nakis sambil nyerang. Oke, masuk ke muka. Jadi saya arahkan attack saya ke center line lawan. Oke. Nah, kemudian lawan akan terblok ke arah kanan saya Ya. dan saya sekaligus merusak arah serangan dia. Siap. Gimana tuh caranya? Ini sudah merusak sebenarnya. Ini sudah merusak. Saya sudah ini. Kalau serangan yang lawan, dia kuda-kudanya sudah ke samping, jadi tidak seimbang. Iya, betul. Saya seimbang. Nah, inilah salah satu teknik Wing Chun namanya saya lupa ya, close combat concept. Oh. Merusak Teknik pertarungan jarak dekat. bukan, merusak
arah tempur lawan, serangan lawan. Iya. Dalam arti kita merusak kuda-kudanya dia. Gitu. Close combat concept. Siap. Misalkan menghadapi tendangan, apakah juga sama? Tendangan bisa kita pakai, kalau kita tidak bisa memakai kuda-kuda yang sejajar, maka boleh kita pakai kuda-kuda pivot. Pivot. Oke, coba kita menghadapi tendangan, kasih tombak ke kita. Ya. Kuda-kuda tendangan yang Tombak, tendangan depan. oke. Nah, Oke. kalau Saya pakai gansau namanya. oh kalau ke bawah Gansau. gansau. Iya. Oke. Gansau. Nah, kalau ini kan arahnya ke depan ya, Siap. Mas ya, arahnya ke depan. Kalau saya tidak memakai pivot, maka Kena akan pasti. kena. Kena. Kalau saya tidak mau kena, saya akan mundur. Coba Betul. tendang, saya akan mundur pakai Betul. gansau. Tapi kalau saya tidak mau mundur, saya Pivot. akan maju dengan langkah pivot atau segitiga, langkah segitiga namanya. Oh, jadi ada 3 cara Jadi ya? ada Kalau gak pivot. nyamping, pivot, Pivot, mundur, pivot, ada mundur, ada juga maju dengan Dengan langkah segitiga. Ini langkah segitiga namanya. iya. Coba pakai langkah Coba. segitiga. Ya. Play. Nah, Ini gansau. gansau, Ya. Gansau ini bisa kita padukan dengan bantingan. bantingan. Oke. Jadi bisa masuk ke bantingan ya. Apa memang diajarin bantingan kalau di ini? Kuncian apa gimana? Kuncian ada, beberapa Bantingan ada, bantingan, tapi tidak banyak. tidak banyak. Iya, Oke. tambahan saja. Jadi itu maksud dari nama-nama dan gerakannya. Itu ada apa tadi pertama? Ada namanya center line, Center line, kemudian ada center line defense, defense, center line center defense, line attack, kemudian terus defend and center line the defend and attack the center line, kemudian close combat concept. Oke. Jadi macam-macam tekniknya di Wing Chun ya. Namun kita tahu kalau Wing Chun itu didesain untuk pertarungan jarak Jarak dekat. betul. Contohnya kayak tadi, ketika dia nangkis dan maju, habis nangkis nyerang, yang menghancurkan pertahanan atau serangan lawan. Oke. Cara nangkis tendangan sebenarnya hampir sama dengan silat ya. Hampir sama. Kalau di silat Cuman juga sama. caranya- Nah, Ini. kalau di Wing Chun namanya gansau. Gansau, betul. Itu menangkis arah depan. Gimana kalau menangkis arah samping? Kalau samping gimana? Kita juga Kasih pakai- tendangan sabit. Ya. Saya pakai gansau. Oke, lagi pelan aja dulu. Oke, jadi wow, ini sebenarnya keren dan juga pertahanannya kuat ya. Ini mempertahankan rusuk kita, ulu hati, dan ini muka. Dari gansau bisa Langsung gunting ini menggunting pegang, gunting, selesai. Baru banting. Jadi di Wing Chun bukan cuma mereka belajar ini ya, belajar cisau, tapi juga belajar bantingan. Bantingan cara nangkep, baik itu pukulan dan tendangan. Sekarang ini yang terakhir, saya mau nanya, kuncian. kuncian. Ya, Di Wing Chun itu ada beberapa kuncian Oke. tangan. Misalnya seperti ini. Kuncian, misalnya ada attack, pukulan lurus ya. pukulan lurus. Pukulan lurus. Ya. Ya, Umumnya Jab. baru saya ambil, saya tangkap. Ya. siap. Ini kuncian pada umumnya, baru saya ambil. Ya, kuncian pada umum. Oke. Oke. Yang kedua bisa juga dengan lapsau namanya. Ambil. Coba. Coba. Lapsau. Baru saya Iya, iya betul. Kuncian. Oke, mungkin kalau yang tempelan itu apa namanya? Cisau. Oh, tadi saya lupa. Karena apa? Taruh di terakhir aja nih. Yaitu cisau. cisau. Ini yang paling populer nih, cisau. Iya. Itu kalau konsep cisau gimana? Cisau itu main rasa, tempelan. Oh. Jadi kalau cisau itu sebenarnya bisa diterapkan oleh orang yang sudah mahir Wing Chun. Oh, jadi istilahnya kenapa dikasih nama bermain rasa? Jadi pendekar Wing Chun meskipun matanya ditutup main cisau bisa. Itu ya, itu seperti yang dilakukan Master Corbuzier sama Grandmaster Samuel Kok. Oke, jadi coba kita praktekkan kayak apa cisau. Tapi cisau
Ya. Sebenarnya dengan silat. sebenarnya Cisau dengan yang belum belajar Wing Chun itu sulit, Ya, tapi kenapa? bisa diajarkan. Kenapa tadi saya bilang Cisau Wing Chun sama silat gitu, kembangan silat. Bisa nggak dipadukan itu? Bisa karena silat pun main tempel juga silat. Main tempel Ya. juga sebenarnya. Sama Cipta atau sama saya? Sama siapa aja? Sama saya ya. Kita bikin Cisau dikit-dikit aja. Cisau itu kita 100% main tangan. 100% tangan. Ya. Kalau silat Jadi, pakai kaki gimana? Boleh, tapi bukan dinamakan Cisau. Jadi Apa itu? Semi Semi fight, sparring. semi sparring gitu. Oke. Boleh. Kita sekarang bermain Cisau. Cisau dulu baru ke kaki. Oke, coba. Gimana kalau Cisau? Jadi bisa tuh tempelan Kuda-kuda gimana kalau? kuda-kuda Wing Chun seperti ini. Oke. Saya silat ya. Oke. Oke. Ya. 1 2 3. Ini area kosong saya bisa Masuk ya. masuk di sini. Tapi ini juga kosong. Ini Saya juga masuk kosong. berarti. Masuk. Iya, betul. Oke, jadi sama-sama masuk. Iya. Oke, bagus. Coba kita kasih gerak cepat. Boleh. Oh, jadi gitu. Ini kayaknya memang harus nih saya bikin koreo Wing Chun versus silat. Boleh. Boleh ya? Oke. Jadi mungkin itu saja yang ingin kita bagikan ya, yaitu masalah wawasan, nama-nama, teknik dasar, gerakan, makna, dan juga filosofi. Jadi tunggu konten kita membuat video koreografi silat versus Wing Chun. Jadi mungkin itu saja dari kami. Saya Ripras dan Tomo mengucapkan salam pencaksilat. Kalau salam Wing Chun gimana? seperti ini. Udah berarti? Sudah.